Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Majasari, Kecamatan Legung, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Nah, di belakang saya ini merupakan tempat penyimpanan keranda mayat. Identik dengan keranda mayat pasti dekat dengan pemakaman umum, teman-teman. Di sini saya akan bersilaturahmi ke salah satu warga yang tinggal di tempat ini sejak dari lahir. Dari mulai dilahirkan, dibesarkan di tanah kuburan. Wow, sangat mengerikan banget ya teman-teman. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, yang penasaran ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya. Dan buat kalian yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, ini keranda mayatnya, ada dua keranda mayat ya teman-teman. Yang pertama keranda mayat yang masih digunakan, yang masih baru, dan terus yang ketiganya, ketiga satu dua itu keranda mayat yang sudah tidak digunakan lagi mungkin teman-teman, atau sudah lama, sudah mengkarat. Oke, yuk kita berjalan ke sana. Nah, di sini di depan kita itu merupakan area pemakamannya. Jalannya itu jalan setapak, masih tanah seperti ini teman-teman, jalan setapak. Dan untuk lokasi rumahnya itu berada di ujung sana, di bawah pemakaman ini. Nah, ini sebelah kirinya itu teman-teman, sebelah kiri dari kamera ini merupakan hamparan area pesawahan, namun sayang hamparan area pesawahannya sudah dipanen. Kalau misalkan belum dipanen pasti hijau, ini sejauh mata memandang tuh teman-teman. Ini merupakan hamparan pesawahan yang mungkin nyampe hektaran, puluhan hektar, bahkan ratusan hektar teman-teman. Karena Legung Jati 7 itu terkenal penghasil beras dari Kabupaten Majalengka. Untuk lokasi pemakamannya ini teman-teman, ini ada beberapa makam, terdapat puluhan makam, bahkan mungkin ratusan makam yang terdapat di sini. Assalamualaikum ya ahli kubur, angkati makomin aminin nabi kalahikun. Nah, ini pemakamannya teman-teman. Dan di sana, itu kayak apa? Ada apa tuh teman-teman? Coba yuk kita lihat ke sana teman-teman. Bahkan ada makam baru teman-teman di sini. Ini masih tanah. Kisaran baru 1 bulan atau 40 hari tuh. Kok berani ya tinggal di tempat kayak gini? Ini seperti patung kiai, patung ulama ya teman-teman. Mungkin inilah penjaga makam di sini. Oke, kita melanjutkan perjalanan teman-teman menuju rumah si bapak tersebut ya. Untuk lokasi rumahnya itu sudah kelihatan sama teman-teman, itu berada di bawah sini nih. Dan ke sebelah sini juga, ke sebelah sana tuh, itu juga merupakan area pemakaman. Rumahnya benar-benar mencil sekali ya teman-teman. Tuh, di atasnya itu merupakan makam juga teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Banyak patung harimau.
Di atas juga sama ada patung harimau, teman-teman. Ini ada bendera apa nih, teman-teman? Bendera warna kuning. Dan juga ada simbol. Apakah mungkin simbol karena banyak patung macan seperti ini? Itu juga ada tulisan bebas tapi sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih teman-teman, si bapaknya ada ya Pak ya di rumah sedang santai. Bapak boleh ditempel mic dulu ya Pak ya, biar suaranya jelas. Saya tempel di sini. Maaf Pak. Ya. Ah. Waduh, kelihatan gantengnya nih Pak. Waduh. Bapak memperkenalkan nih, saya Kang Hakim dari Bantarujek ya Pak ya. Ya. Nah, silaturahmi ke sini ke Bapak karena tahu Bapak itu di kontennya Kang WK Jurnal. Waktu itu waktu ngeliput Bapak di sini nih Pak. Iya, iya. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri? Saya ini sedang ngobrol bersama Bapak siapa Pak, namanya Pak? Oh, saya ini yang suka di sini. Bapak Nuriana. Kenalkan Bapak Nuriana. Bapak Nur aja, Nur gitu ya. Bapak Nur berarti ya, panggilannya Nur. Pak Nur. Pak Nur atau Pak Yana mungkin gampang. Supaya gampang Menur aja ya. Pak Nur ya. Ya, ya. Nah, Pak Nur ini berarti di sini tuh udah berapa tahun Pak Nur? Udah dari semenjak lahir di sini. Oh iya, betul, karena saya juga dapat informasi Pak Nur itu dilahirkan dan dibesarkan di tanah pemakaman atau tanah kuburan ya Pak ya? Iya, iya. Nah, ini Pak, kalau saya boleh tanya, ini di halaman rumah Bapak banyak patung seperti kiai atau ulama dan juga ada harimau Pak. Itu simbol dari apa sih Pak? Oh, ini simbol yang orang-orang yang di sini dulunya gitu. Jadi simbol kan sama saya tuh. Ada maung, ada orang gitu. Kan tadinya ya maung juga orang, masih orang, tapi kan orang dulu kan orang pada sakti-sakti gitu. Oh iya. Ya disimbolkannya ini sama saya tuh. Gitu. Bapak, kalau di depan ini nih saya lihat ada kayak makam nih Pak ya. Oh iya, iya, iya. Ini teh apa Pak? Makam siapa Pak? Itu makam, namanya makam ya petilasan lah inti namanya di sini. Petilasan. Petilasan. Simbolnya itu simbol juga. Oh. Simbol dulu. Oh. Apa Pak? Apa itu jadi zaman apa? Hindu. Itu udah saya dari sini, mata saya juga di sini tuh dari kecil tuh di sini, dari lahir di sini. Jadi begitu, itu simbolnya ya itu pegunungan ada di batu itu. Oh gitu. Tuh, iya. Iya, petilasan namanya. Kalau di sini tuh berarti tempat pemakaman umum ya Pak ya? Iya, di atas. Oh, di atas juga ada makam. Makam ada. Oh iya, tadi saya melintas ke sini. Ya. Ada makam banyak Pak di atas sana Pak? Iya, ya, banyak. Ada 2 tempat, di sini 1, di sebelah sana 1. Yang pas awal-awal tadi saya opening mungkin ya Pak ya? Iya, Pas iya, tempat dari sana dulu ya. Tadi. Dari sana dulu, arahnya dari sana. Iya, iya. Arah sini juga ada makam tuh banyak. Oh, makam juga banyak Pak ya? Iya. Sebelah sininya tuh atas. Dulunya bekas itu, bekas ya rumah lah. Oh. Penduduk di sini dulunya tuh. Tadinya itu di sini tempat penduduk. Ada penduduk. Barangkali orangnya pada ya tahu sakit-sakitan terus pada bubar lagi, pindah ke sana, tahu kemana. Di sini tinggalin ya itu. Jadi awalnya itu merupakan perkampungan Pak? Iya, perkampungan. Bekas perkampungan ya Pak ya? Dulunya tuh. Oh gitu ya Pak ya. Bapak, kalau boleh nanya nih, perihal mistis atau perihal misteri ya Pak ya? Iya. Di sini aja Pak ya ngobrolnya, Bapak nggak apa-apa duduk di sini. Iya. Biar enak. Kasihan berdiri terus. Iya. Kalau saya mah nggak apa-apa Pak, berdiri juga. Nah, sambil duduk aja Bapaknya biar enak. Ah, kan mantap Pak gitu. Santai sambil spotnya itu ke rawa. Ini teh rawa atau apa sih Pak? Ini tempat perusahaan saya ini. Apa? Perusahaan kangkung. Oh, kangkung. Tapi kayak mengerikan ya Pak ya. Dilihat dari sepintas kayak mengerikan, apalagi di sini
dikelilingi pemakaman dan Iya. juga pohon yang usianya mungkin ratusan tahun ya Pak ya, itu ya Iya, pohon kiara tuh Pak yang iya, iya. besar-besar Ini udah ratusan tahun nih. usianya itu. Udah lama banget. Udah lama ya Pak ya. Kalau simbol dari bendera ini apa sih Pak? Bendera kuning dikira teh sama ada yang meninggal Pak. Nah, itu di sini tuh suka ada ya orang-orang pada ke sini ya berkumpulnya, maksudnya itu kan simbolnya macan alit. Macan alit Oh, tuh. Macan alit dari ya perguruan dari Cirebon juga gitu. oh gitu Pak ya. Berarti ke sini tuh banyak yang ziarah datang ke sini. Alhamdulillah ya adalah banyak ke sini tuh orang-orang pada ke sini. Mm-mm. Ya alhamdulillah masih di tempat ziarah ke sini Oh gitu. gitu. Kalau ini Pak, kalau boleh bertanya ke hal mistis atau misteri ya Pak Ya, ya. ya. Selama Bapak kan berarti dilahirkan di sini, dibesarkan di sini dan juga tua di sini ya Pak ya. Iya. Istilahnya mau tua berarti ya Pak ya? Atau Iya, udah mau tua ini? tua, mau Mau tua. mau tua, mau tua ya. Bahkan nanti ke depannya meninggal dunia juga pasti di sini ya Pak ya, Ya dikebumikan di di sini. sini. Nah, selama Bapak tinggal di sini, apalagi dekat dengan pemakaman, dikelilingi pemakaman ya Pak ya, jauh dari mana-mana, jauh dari pemukiman warga, jauh dari masyarakat. Apakah pernah Pak mengalami kejadian aneh yang di luar nalar manusia? Iya, pernah tuh pasti paling ada semacam apa ya? Ya itulah hewan pasti ular. Mm-mm. Anehnya tuh ular, ada ular pendek segini, Mm-mm. segini nih. Ya, Mm-mm. kan dia dari sana ular tuh ke Mm-mm. sini. Saya dari atas mau Ya. ke sini. Habis dari sana mau ke sini. Ternyata di tengah-tengah tuh mau antep gini, dia tuh ke sana ke arah atas. Ke Terbang. atas, iya terbang ke atas. Waduh. Tahu ya orang itu kalau barangkali itu yang di sini tuh saya juga sampai kaget gitu Mm. melihat ular itu hitam segini, saya paling sejengkal juga nggak ada lah. Mm. Anehnya begitu saya Berarti itu itu ular jadi-jadian Pak? ya tahu ya, saya juga nggak tahu, paling itu ya katanya orang-orang tuh itu barang katanya. Oh, jadi Barang semacam. yang di sini, pusaka-pusaka yang di sini Oh gitu. iya iya Ya, betul betul. gitu. Biasanya di makam-makam keramat emang Iya, banyak yang kayak gituan ya Pak ya. iya. Kalau misalkan ini Pak, maaf melihat sosok pocong, kuntilanak, ganderwo atau yang lainnya pernah nggak Pak? Saya mah itu mah belum pernah ya Heeh. melihat-lihat yang gitu mah. Tapi orang-orang lain katanya suka melihat, pernah ada yang kejadian Heeh. gini. Orang tuh dari kota Heeh. ngojek beca, kan dulu mah dari Bongas tuh ada beca. Heeh. Kata orang itu perempuan, Heeh. ada yang mengojek ke sini ceritanya tuh. Heeh. Sekarang juga masih ada orangnya, Heeh. orang Bongasnya tuh yang suka beca tuh. Heeh. Mang katanya anterin saya ke komplek. Kaget orang yang mau beca itu, ojek itu tuh, anterin kemana, ya ayo aja kata cewek itu. Heeh. Dianterin ceritanya tuh ke sini, emang kenyataan itu. Nah orang lain tuh, orang Bongas, Heeh. dianterin, nah sampai datang kelihatannya komplek gitu, mau ke komplek katanya tuh, orang itu dianterin ke komplek. Kaget, komplek mana ya, ada komplek di sini kata orang Bongas. Sampai udah ceritanya datang ke sini. Nah malam itu, malam jam berapa lah ya, pulang lagi orang itu nggak sadar. Dia udah sadar di tengah-tengah mau perjalanan tuh, Heeh. orang yang mamang beca itu Heeh. nyebut astagfirullahaladzim. Lah ternyata dia tuh kan kena gejologan, Heeh. astagfirullahaladzim. Orang tuh sadar, berarti ayo saya komplek mana ya tadi anterin, ternyata dari makam. Oh gitu. Ah, Jadi nganterin sosok wanita iya cantik. iya iya. Mungkin wanita cantik itu kuntilanak ya Pak Ya ya? nggak tahu apa tuh makhluk apa. Saya tuh begitu aja orang cerita orang lain, tapi saya alhamdulillah saya tuh nggak ada gitu, alhamdulillah. Ke Ya, Bapak mah. cuman tadi aja melihat itu saya tuh.
begitu. Ternyata ya ke komplek ini anterinya. Ke pemakaman. Iya, ke pemakaman. Pada intinya ya Pak ya. Iya. Jadi dikiranya nganter ke komplek, ke penglihatannya sebelum sadar itu Iya, kayak perumahan. komplek perumahan. Pas ngucap astagfirullahaladzim, Pulangnya tuh. Pulang. Ya. Lihat makam semua. Iya begitu. Ngeri ya Pak ya. Itu kisah nyata itu benar. Orangnya juga masih ada. Masih hidup ya Pak ya. Iya. Bapak, kalau saya pengen jalan tuh ke makam sambil sama Bapak ngobrol hal-hal mistis di pemakaman yang di atas, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Oke, ayo Pak. Yuk. Ini nggak ada rencana jalan dibangun Pak, di aspal atau di hot mix gitu? Ya, kalau ada orang yang peduli, mas saya nggak kuat kan sama saya sendiri gitu. Kalau ada orang yang peduli ya silahkan. Saya terima, ya terimalah. Buat ngebersihin di sini, syukur-syukur saya tuh. Kalau ada yang peduli sama tempat ini gitu, ya alhamdulillah sebelumnya juga. Berarti ini Pak, kalau misalkan ada yang meninggal di sini mah jauh ya Pak ya, jalannya ya Pak ya? Jauh dari ini juga tadi saya dari jalan raya ke sini tuh berjarak 2 km ada Pak ya, lebih mana Pak ya? Ada. Terus kalau ngambil keranda mayatnya juga lumayan ya Pak ya? Ya itu susah jalannya juga susah dari ke sini tuh. Jadi orang-orang tuh pada gimana ya, sungkan ke sini tuh. Sebenarnya banyak orang yang mau dimakamkan di sini, tapi ya itu perjalanan itu karena masih tanah susah, ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau habis hujan mah, wah, becek ya Pak ya. Kayak apa jalannya tuh. Nah ini di makam juga nih Pak, ada apa tuh, ada kayak patung ya Pak ya? Iya, iya. Ngobrolnya boleh di patung nggak apa-apa Pak? Boleh, boleh. Bapaknya sambil duduk nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa. Assalamualaikum. Oh ini teh kotak amal Pak? Iya, kotak amal. Oh dikira saya mah apa gitu. Iya. Jadi hanya sekedar kotak amal ya Pak ya? Iya, tapi kan ini simbolnya juga dari sana juga gitu. Oh ada. Ya. Jadi ini itu tadi Kiai Haji Jafar Shiddiq. Terus ya Nalabaya itu. Ya Haji Jafar Shiddiq kan manusia orang-orang sakti gitu. Oh gitu Pak. Jadi Kiai Haji Jafar Shiddiq itu mungkin yang dikeramatkan itu? Iya, iya. Jadi penyiar agama Islam di daerah sini. Iya, iya. Di pemakaman ini. Iya. Kalau makamnya yang mana sih Pak? Makamnya Jafar Shiddiq tuh nggak sampai di sini gitu, nggak di sini gitu. Hanya petilasannya doang. Petilasan doang. Ya cuman tadinya kan dia yang menyebarkan di sini gitu. Gitu. 2 orang di sini tuh. Kalau di sini mah makamnya hanya ada berapa? Terdapat beberapa ya, apa puluhan ya Pak ya? Ada paling ya 50 lah. 50. Iya. Kalau ke sana itu masih tanah makam Pak? Iya, di sana kan separuhnya di sana. Oh gitu. Di sebelah sana. Kenapa dijadikan 2 komplek pemakaman? Gak disatuin aja di sini, kan masih banyak lahan kosongnya tuh Pak? Ya kan tadinya gimana ya? Tadinya ini kan pohon jati semua. Pohon jati. Tadinya kan dari desa tuh disilahkan dikubur ini buat pemakaman katanya. Ya kan tadinya di sana mah tadi juga Lemboro itu gitu, tempat. Oh tempat bekas perkampungan. Ya perkampungan tadi bekas. Jadi di sana separuh. Kalau boleh nanya nih Pak, selama Bapak tinggal di sini, dilahirkan di sini ya Pak ya? Nah di daerah pemakaman biasanya nih Pak, kalau misalkan ada yang meninggal dunia itu kan suka ada pertanda, entah keranda mayat yang goyang ataupun misalkan pertanda yang lain. Ada nggak seperti itu Pak? Ya kalau itu mah ya pernah juga ada gini. Saya nyimpen enggak gitu ya. Tapi ceritanya tuh ada yang bisik-bisikin gitu. Bisik-bisikin kayak gimana Pak? Katanya ada orang meninggal ke saya tuh. Ini berarti pasti tandanya ada orang mati. Bener. Besoknya itu? Iya, ada yang mati. Ya besoknya aku mau ke sini gitu. Tapi kan susah jalannya katanya kalau itu. Gitu. Ya, tapi kan dia kalau yang mau ke sini maksa gitu ke sini. Ya begitu.
Kalau di sini ada nggak yang misalkan meninggal yang dikubumikan di sini meninggalnya akibat tragis, Pak? Contohnya seperti gantung diri atau tabrakan atau gimana, dibunuh atau gimana? Nggak ada yang Nggak gitu. ada di sini mah berarti ya, Pak ya? Iya. Berarti selama Bapak juga apa? Mungkin suka ikut gali kubur, aman-amannya nggak ada kendala yang lainnya, Pak ya? Ada. Cuman perbedaannya mungkin yang enteng sama yang berat. Iya, kalau yang di sana tuh tadi begitu ceritanya. Apa? Kau nganterin kan ke sana, ke makam itu. Oh, ke komplek itu. Iya, komplek itu. Jadi kelihatannya itu komplek perumahan, kelihatan sama tukang becak tersebut. Iya. Tapi kenyataannya pemakaman. Mengerikan banget ya, Pak ya. Iya. Ini suasana malamnya kayak gimana sih, Pak? Kalau misalkan nih Bapak dari rumah ke warung, ke kampung ya, Pak ya, beli rokok, beli kopi, beli apa, tengah malam mungkin lewat sini. Pernah nggak ada yang nyegat atau gimana? Kalau saya mah, kata saya juga udah biasa-biasa lah. Soalnya dari lahir di sini gitu. Jadi udah terasa biasa, udah sama saya tuh sama makhluk alam halus di sini tuh sudah bersahabat. Iya, Jadi sama para makhluk halus yang tinggal di sini, mungkin Bapak mah sudah kenal sama Bapak ya? Iya, sudah bersahabat karib. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sama saya. Dan juga emang kebanyakannya kayak gitu sih, Pak. Kalau misalkan kita tetap di sini, tinggal di sini, walaupun dekat pemakaman, rumah kita di atasnya pemakaman, itu ya sama penghuni rumah tersebut nggak bakal berani ganggu ya, Pak ya. Iya. Kebanyakannya ke orang lain, misalkan orang asing, misalkan nih saya malam-malam datang ke sini, pasti aja ada gangguan yang lain-lain. Seperti mencium minimal mencium aroma bunga melati atau apa gitu ya, Pak ya. Sini nggak ada, kata saya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Dan juga jangan sampai ada. Kalau misalkan nih Pak, ke istri Bapak atau ke anak Bapak ada nggak yang ganggu-ganggu kayak gitu misalkan? Nggak ada. Nggak ada. Sama juga aman ya. Tapi kalau sekarang mah anak-anaknya udah pada rumah tangga mungkin Pak ya? Bapak tinggal berdua sama ibu. Cerita orang lain mah macam-macam gitu. Kata saya mah alhamdulillah. Cerita macam-macam seperti apa contohnya Pak yang cerita ke Bapak itu? Ya tadi sebagian tadi ada lagi yang melihat di sini tuh. Ya ada gudang lah. Gudang ya, ada orang-orang yang yang bawa padi ke gudangnya gitu. Di sini tuh kelihatannya kayak gudang tempat penyimpanan beras atau penyimpanan padi. Padi gitu. Aduh, aneh-aneh. Orang lain mah ya. Apa mungkin di sini ada harta karun, Pak? Nggak tahu ya. Kalau penglihatan orang seperti itu, yang pertama kan kelihatannya kompleks kayak perumahan. Yang kedua, itu penglihatan seperti gudang, tempat penyimpanan padi dan juga beras. Nah, kalau ditelusuri lebih dalam mungkin itu mah ya, Pak ya. Kalau misalkan ditelusuri lebih dalam mungkin di sini tuh ada penyimpanan harta karun, tapi walau alam lah itu mah ya namanya juga gaib ya, Pak ya. Kalau cerita-cerita yang lain ada nggak, Pak? Atau cukup sudah gimana? Cukup udah segini aja lah. Cukup ya, Pak ya. Pak Nur, terima kasih atas waktunya. Pak Nur udah mau diajak ngobrol sama saya, diajak jalan ke sini. Semoga Pak Nur selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya. Amin. Nah, teman-teman, itulah tadi kisahnya Pak Nur selama tinggal di sini, dilahirkan, dibesarkan, dituakan juga di sini ya, Pak ya. Sampai tua di sini. Itu tadi ada cerita-cerita mistis seperti contohnya tukang beca yang membawa wanita cantik ke sini, penglihatannya itu semacam kayak komplek perumahan. Tapi kenyataannya bukan komplek perumahan. Pas dia sadar itu adalah ini komplek pemakaman. Mau percaya silahkan, tidak juga tidak apa-apa, tapi itu yang jelas pengalaman Pak Nur sendiri. Yang namanya gaib itu dipercayainya itu harus dengan iman, karena kita itu hidup berdampingan dengan makhluk halus, teman-teman. Asal kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak bakal mengganggu kita. Contohnya seperti Pak Nur, karena Pak Nur tidak macam-macam, tidak mengganggu hal-hal gaib, jadi Pak Nur juga tidak diganggu sama hal-hal gaib. Walaupun Pak Nur ini puluhan tahun tinggal di sini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.